Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Habibur Rahman wa Sayyidul Akwan Al-Hadir Muhammad sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa an. Amma ba'du, ikhwani wa ahbabi, dalam perjalanan Sayyidah Khadijah, kehidupan beliau yang mana beliau selalu menemani dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, maka dalam sejarah kehidupan beliau dapat kita ambil suri tauladan yang dapat kemudian kita jadikan modal kita untuk kehidupan kita, membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah mencatat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebelum umur 40 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau suka sekali untuk kemudian yatahanna, menyendiri di Gua Hira selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Maka ketika kesendirian Nabi Muhammad SAW tersebut, ada seorang sosok wanita yang selalu kemudian membantu, mendorong Nabi Muhammad SAW, memberikan perbekalan baik makanan ataupun pakaian. Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hira tersebut beliau sendiri, dan ketika beliau pulang, maka sosok Sayyidah Khadijah lah yang kemudian selalu menghibur Nabi. Sosok Sayyidah Khadijah lah yang kemudian selalu memberikan bekal buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umur 40 tahun, beliau kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW, ketika pertama kali perjumpaan beliau dengan Jibril, beliau merasalah sangatlah takut karena beliau belum pernah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau melihat sosok asli daripada malaikat Jibril tersebut, sehingga beliau merasa takut, gemetaran. Sayyidah Khadijah yang mana beliau di rumah menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tidak pulang, kemudian beliau arsalat rusulah, mengirimkan utusan-utusan untuk mencari sang suami. Bagaimana perhatian seorang istri ketika suaminya belum pulang, maka seorang istri yang beliau merasa takut, khawatir kepada suami, maka selalu kemudian mencari suaminya, keberadaannya, dalam rangka cinta, khawatir yang terjadi pada sang suami tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan takut. Beliau minta diselimuti, maka Sayyidah Khadijah lah kemudian orang yang menyelimuti baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah marah dengan Rasulullah SAW. Bagaimanapun keadaan Rasulullah SAW, Nabi tidak pernahlah marah pada Sayyidah Khadijah, tidak pernahlah marah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebagai contoh bagi istri yang solehah. Tidak pernah kemudian, bagaimanapun seorang suami keadaannya, susahnya, maka seorang istri tidaklah kemudian lantas marah kepada suaminya. Bahkan sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah, beliaulah yang kemudian menyelimuti baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi dalam keadaan ketakutan, Sayyidah Khadijah yang kemudian menghibur Nabi Muhammad SAW dengan perkataannya, la yukhzikallahu abadan, sehingga Nabi merasa terhibur. Maka sosok seorang istri terhadap suaminya ketika suami tersebut mendapatkan cobaan-cobaan, mendapatkan ujian-ujian, maka istrilah yang kemudian menghibur suami tersebut dengan ucapan-ucapan yang manis, dengan ucapan-ucapan yang indah, dengan ucapan yang kemudian membuat suaminya bersemangat. Tidak cukup sampai di situ.
Sayyidah Khadijah kemudian membawa Rasulullah kepada sepupu beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Yang kemudian Waraqah tersebutlah mengabarkan tentang kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang istri kemudian dalam peranannya kepada suaminya, maka istri tersebutlah kemudian memberikan solusi-solusi ketika suami tersebut dalam keadaan susah, dalam keadaan suami tersebut merasa takut, maka solusi yang diberikan istri sangatlah penting untuk kemudian suami tersebut bisa menjalankan kehidupannya dengan normal. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah adalah orang yang merupakan sosok di belakang baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam suksesnya dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, ya, di dalam kesuksesan seorang laki-laki, maka di belakang sosok laki-laki tersebut pastilah ada sosok wanita yang selalu menemani dan menjadi kunci kesuksesan laki-laki tersebut. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, bahkan Rasulullah SAW, kunci kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah adalah seorang sosok wanita salihah yang berada di belakang baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu As-Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan dengan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW dan istrinya yang salihah dapat menjadikan kita sebagai orang yang kemudian selalu mengikuti jejak-jejak baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita sebagai pengikut jejak-jejak dari Sayyidah Khadijah dalam mensukseskan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.